Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Masih ingat Lydia Pratiwi? Dulu dijebak ibu kandung, di penjara 19 tahun. Masih ingat dengan pesinetron Lydia Pratiwi? Ia kini mulai menata hidupnya setelah terlibat kasus pembunuhan yang menimpanya. Lydia terlihat dalam tayangan status selebriti SCTV. Ia pun mengaku kaget karena masih dikenali oleh awak media. Lydia pun mau diwawancarai awak media. Saat wawancara ia mengurai kisah hidupnya. Ia mengaku bahwa dirinya tidak pernah menyangka akan bisa sampai pada usia 33 tahun. Sebab saat di penjara, Lydia berpikir bahwa hidupnya telah berakhir. Aku pikir saat itu aku enggak mungkin bisa duduk sekarang. Aku pikir hari ini enggak akan ada. Selesai aja gitu semuanya di sana, kata Lydia Pratiwi, seperti ditulis tribunbogor.com. Bebas sejak 2013, Lydia Pratiwi nyatanya tak langsung merasa bebas. Bahkan, Lydia Pratiwi butuh waktu 7 tahun untuk berani keluar dan bertemu halayak. Pada saat di luar itu ia serba takut ketemu orang. Karena semua orang tahu, udah bukan rahasia umum lagi. Pungkas Lydia Pratiwi sempat putus asa. Lydia Pratiwi mengungkap alasannya. Lydia mengaku kecewa lantaran hidupnya hancur karena keluarganya sendiri. Keluarga adalah lingkungan pertama, garda terdepan aku. Tapi, aku jatuh karena mereka, imbuh Lydia Pratiwi seraya menangis. Saking putus asanya, Lydia Pratiwi mengaku pernah ingin mengakhiri hidupnya. Namun lagi-lagi, Lydia masih tertolong lantaran sikap optimis dalam dirinya. Pernah mau bunuh diri, pernah terpikir seperti itu dan pernah berupaya seperti itu. Aku coba diam dan tenangkan diri. Aku berpikir masa sih tidak ada kesempatan lagi untuk memulai semuanya, ujar Lydia Pratiwi. Kedepannya, Lydia Pratiwi berharap agar dirinya bisa menjalani hidup dengan baik. Lydia mengaku akan lebih berhati-hati dalam melangkahkan kaki. Kedepannya harapanku, dengan nama baru ini, aku melangkah dengan sangat hati-hati, imbuh Lydia Pratiwi dengan wajah sembab. Dihukum karena terlibat kasus pembunuhan. Seperti diketahui, Lydia Pratiwi dihukum penjara karena terbelit kasus pembunuhan berencana terhadap kekasihnya, Naek Gonggom Hutagalung. Sebenarnya, Lydia tidak terlibat langsung membunuh kekasihnya itu. Sebab, otak pembunuhan tersebut adalah ibu dan paman Lydia, Vince Yusuf dan Tony Yusuf, serta seorang kenalan bernama Sukardi. Keterlibatan Lydia Pratiwi dalam kasus tersebut adalah karena dia mengetahui rencana pembunuhan, tetapi tidak berusaha mencegahnya. Pembunuhan kekasih Lydia Pratiwi, Naek Gonggom, terjadi di sebuah cottage di kawasan Ancol, Jakarta Utara, tepatnya pada tanggal 28 April tahun 2006. Lydia Pratiwi divonis kurungan penjara selama 14 tahun dengan dikenai pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. 7 tahun di penjara, Lydia Pratiwi telah bebas bersyarat pada tanggal 29 April tahun 2013 dari Lapas Kelas 2A Wanita Tangerang, Banten. Lydia bebas setelah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Pada tanggal 24 November tahun 2018, status bebas bersyarat Lydia Pratiwi sudah habis, dan sekarang dia sudah dinyatakan bebas murni. Bebas bersyarat dari 2013. Rupanya, Lydia Pratiwi telah bebas bersyarat dari Lapas Kelas 2A Wanita Tangerang sejak 2013. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti, mengatakan hal tersebut berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, nomor, PAS, 50, PK, 01-05-06, tentang pembebasan bersyarat narapidana, telah memberikan pembebasan bersyarat kepada Lydia Pratiwi binti Herianto atas perkara pembunuhan, kata Rika dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin tanggal 8 Mei tahun 2020.
dapat remisi 30 bulan. Sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat, kata Rika, Lydia Pratiwi telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Terlebih, selama menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 2A Wanita Tangerang, Banten, Lydia Pratiwi mendapatkan remisi sebanyak 30 bulan, bahwa Lydia Pratiwi binti Herianto, selama menjalani masa pidana, telah mendapatkan remisi sebanyak 30 bulan, ungkap Rika. Oleh karena itu, Lydia Pratiwi dapat menghirup udara bebas 7 tahun lebih cepat dari vonis yang diputuskan majelis hakim, yakni 14 tahun hukuman penjara, telah menjalani sidang tim pengamat pemasyarakatan, TPP, tanggal 28 Maret tahun 2013, nomor 17/268/5/996, dan telah menjalani pembebasan bersyarat sejak tanggal 29 April tahun 2013, ujar Rika. Sementara itu, Rika menegaskan, saat ini Lydia Pratiwi telah bebas murni, lantaran telah melewati masa percobaan pembebasan bersyarat, bahwa masa percobaan pembebasan bersyarat Lydia Pratiwi binti Herianto berakhir pada tanggal 24 November tahun 2018, kata Rika.